terkait dengan narasi ceramah dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN dan wawancara dalam tayangan podcast Medcom ID terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. 3. Terhadap masalah kebocoran informasi rahasia, kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 4. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Rekomendasi dianggap sudah dibacakan. Amar putusan mengingat dan seterusnya memutuskan menyatakan 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. 2. Hakim terlapor terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. 3. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia, rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan yang hakim konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya selesai diucapkan pukul 17.33 waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Baik saudara-saudara, terakhir sekarang. Mudah-mudahan sebelum maghrib sudah selesai, tapi ini yang paling tebal. Ini dulu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 2, garis-miring MKMK, garis-miring L-11, garis-miring 2023. Demi kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. 1. Identitas pelapor. 1. Denny Indrayana.
advokat, dan seterusnya. 2. Pergerakan Advokat Nusantara, Perkat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Saudara Petrus Celestinus dan kawan-kawan. 3. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu, TAF, Saudara Gugum Ridho Putra dan kawan-kawan. 4. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Madani, Saudara Purkon Hadjurdi dan kawan-kawan. 5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Saudara Julius Ibrani dan tim. 6. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, nama Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. 7. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, nama Roynal Christian Pasaribu. 8. Guru besar dan pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Societies atau CALS. Nomor 1, Profesor Dr. Hesti Armiwulan dan seterusnya. 2, nah ini karena ini profesor saya baca aja semuanya. Ya, ini orang-orang pada botak-botak semua ini. Ya, saya ulang ya. 1, Profesor Dr. Hesti Armiwulan, Guru Besar Universitas Surabaya. 2, Profesor Muhammad Ali Sapaat, Guru Besar Universitas Brawijaya. 3, Profesor Susi Dwi Haryanti, Guru Besar Universitas Pajajaran. 4, Dr. Eko Widiarto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 5, Dr. Aulia Kasanova, dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang. 6, Dr. Dia Al-Uyun, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 7, Dr. Herdiansah Hamzah, Universitas Mula Warman. 8, Dr. Herlambang Wiratraman, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 9, Iwan Satriawan, SH, MCL, PhD, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jogja. Riko Andi Wibowo, SH, LLM, PhD, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dr. Yance Arizona, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Beni Kurnia Ilahi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bipitri Susanti, SH, LLM, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra. Ferry Amsari, SH, MA, LLM, Universitas Andalas. 15, Warhatun Najidah, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dalam hal ini para pelapor menunjuk kuasa hukum Arif Maulana SH dan kawan-kawan yang memilih domisili dan seterusnya, selanjutnya disebut pelapor KALS. 9, perorangan warga negara tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Martin Siwabesi dan kawan-kawan, Anggi Tanjung dan Ruth Tobing. 10, Lembaga Bantuan Hukum LBH Yusuf, Saudara Mirza Zulkarnain dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pelapor LBH Yusuf. Perorangan warga negara Ziko Leonardo Jagardo Simanjunta, advokat. 12, Komite Independen Pemantau Pemilu yang diwakili oleh Saudara Kaka Suminta. 13, Perorangan warga negara Tumpak Nainggolan. 14, Badan Eksekutif Mahasiswa UNUSIA, Saudara Tegar Apriansah dan kawan-kawan. Perorangan warga negara Alamzah Hanapiah.
16 perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Demokrasi Indonesia, Saudara Charles Situmorang dan kawan-kawan. Pekerjaan advokat selanjutnya disebut PADI, pelapor PADI. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing dianggap sudah dibacakan, dan seterusnya. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.